الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Jawa Tengah Boyolali yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu innani ma'akum ma'asma' wa arah. Wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhudah. Sesungguhnya diriku ini senantiasa hadir beserta dirimu, kata Allah. Karena aku senantiasa hadir beserta dirimu, maka aku senantiasa asma'. Aku senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu dan apa yang tersirat di dalam rahasia dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu. Wa ara. Dan aku juga senantiasa maha melihat apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi bukti, Allah lah yang menjadi saksi dan dalil dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahida. Ingatlah kata Allah, akulah yang menjadi saksi dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan, Jamaah Tauhid Rabbani Boyolali Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Ketika hati dan jiwa seorang hamba tidak lagi ditawan, dirantai dan dibelenggu oleh kehidupan dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah hati dan jiwa seorang hamba mampu merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu senantiasa beserta dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Maka jikalaulah seorang hamba telah aktif, telah terinstal kesadaran Tuhan itu di dalam hati dan rohaninya, maka ketika itulah setiap hamba itu mampu mengatakan innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa hadir berserta diri kita ini
24 jam dari kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini. Inilah yang membuat diri kita ini tetap terjaga dan terpelihara akan kefitrah dan kesucian dirinya, pandangan, pendengaran, lisan, serta akal pikir, tangan dan perbuatan langkah dan kaki kita ini untuk senantiasa berada di dalam kefitrah dan kesucian. Maka orang-orang yang telah mampu terjaga akan kefitrah dan kesucian dirinya sampai habis usia umurnya untuk pulang dan kembali kepada Allah, merekalah sebenarnya orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang ma'rifat, wahai jiwa yang fitrah dan suci, jiwa yang telah mengenal akan aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki, pulang dan kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Kenapa Allah seru kita ini untuk pulang dan kembali kepada dirinya? Karena Allah itulah akhir daripada kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Apa sebabnya bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini? Karena Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu, dirimu berasal daripada diriku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Kalau kita sudah memahami dan menyadari bahwa diri kita ini adalah asalnya Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Kalau bahasa Ustadz, Bapak Ibu, di mana datangnya situ, pulangnya di Mailang, situ dicari. Walaupun Bapak Ibu tak paham bahasa Ustadz, tapi anggap sajalah paham dan mengerti. Ya. Inilah rahasia kehidupan yang mesti kita lewati dan kita mesti lalui. Ya. Sebab Allah katakan apa? Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Tapi siapa yang lebih dahulu, siapa yang lebih awal pulang dan kembali kepada aku, maka pulang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu. Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah, terlahirnya kita di alam dunia melalui rahim ibu kita. Kita dalam keadaan fitrah dan suci dan bersih. Kalau kita ini terlahir dari rahim ibu kita ini dalam keadaan fitrah dan suci, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci dan fitrah pula. Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Kayaumin waladathu ummuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya adalah fitrah dan suci. Tidak ada satupun noda dan dosa yang menempel pada dirinya. Begitulah sebenarnya orang-orang yang telah mampu mengenal hakikat sejati dirinya, bahwa tiada lain adalah Allah. Maka untuk pulang dan kembali kepada Allah, karena Allah itu adalah diri yang maha suci, maka yang bisa berjumpa, yang bisa berlikuk dan bermusyahadah menemui Allah itu mesti dengan diri yang suci pula. Tentu kita bertanya Bapak Ibu, menilik dan menyentar ke dalam diri dengan kecerdasan akal fikir dan rohani yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mesti kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci seperti bayi yang baru saja terlahir. Pertanyaannya, diri yang mana yang mesti pulang dan kembali menemui Allah itu dalam keadaan fitrah seperti anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya? Apakah yang kembali kepada Allah itu seperti anak yang terlahir dari rahim ibunya? Apakah tubuh jasmani yang dimakan oleh usia ini, yang telah dimakan oleh umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Kalaulah tubuh jasmani ini yang telah dimakan dan usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, kembalinya kepada Allah seperti bayi Bapak Ibu.
maka banyak wartawan yang akan datang nanti ke rumah Bapak Ibu. Ada jemaah Tauhid Rabbani Boyolali umur 80 tahun meninggal menjadi bayi kembali. Itu aja wartawan tuh. Ya. Jadi bukan tubuh ini, bukan tubuh yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang dan berdarah itu yang dimakan usia 80 tahun kembali kepada Allah seperti bayi, bukan itunya. Bukan fisik. Tapi yang kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci seperti yang baru saja telah dari rahim ibunya, itu adalah ruhani, itu adalah jiwa. Itu yang mesti pulang dan kembalinya kepada Allah. Itulah yang diri Bapak Ibu, itu yang berjanji, itu yang berbaiat, itu yang bersyahadat kepada Allah. Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Maka yang dikatakan insan itu Bapak Ibu adalah ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani. Lalu bagaimana cara kita menjadikan insan itu? Ruhani dan jiwa kita itu kembali dalam keadaan fitrah dan suci seperti anak baru saja terlahir dari rahim ibunya di alam dunia ini. Maka disinilah kita wajib untuk bermakrifat kepada Allah. Wajib kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Bapak Ibu, bagaimana kita akan kembali kepadanya? Jangankan kembali kepadanya, ketika kita sholat, baik itu yang wajib maupun sholat yang sunnah, bagaimana cara kita mengingat akan Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Karena hakikat ma'rifat, hakikat mengenal itu adalah liqa. Liqa itu berjumpa dan bersua. Hakikat liqa itu adalah bermusyahadah, menyaksikan. Hakikat bermusyahadah itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Jadi kalau kita tidak mengenal dirinya, kita hanya sebatas mengenal asma, huruf dan tulisan, hanya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang sebenarnya yang punya nama. Sulit bagi kita untuk menghadirkan hati ini ingat kepada Allah. Suatu contoh Bapak Ibu, Ustaz mengajak Bapak Ibu berpikir. Kita panas-panaskan kaji pagi ini dulu. Contoh, Ustaz ini punya anak Bapak Ibu. Anak Ustaz namanya Rashid. Sekarang Ustaz beritahukan kepada Bapak Ibu, nama anak Ustaz itu namanya Rashid. Kira-kira, ini kira-kira saja Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu yang hadir di sini mengingat anak Ustadz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat suami, istri, anak, cucu, menantu, walaupun suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh dari tempat kita duduk sekarang ini? Bisa atau tidak? Bisa. Jawaban bisa. Kenapa bisa? Karena kita sudah mengenal, kita sudah menyaksikannya, bahkan kita sudah berdialog. Siapa yang tidak mampu, tidak bisa memandang, melihat dan mengingat suami, istri, anak, cucu, menantunya walaupun jauh dari sini, itu namanya butuh sange. Nah, sudah. Itu butuh sange. Apa itu? Sebenar-benar buta gitu. Ya, sebenar-benar buta. Udah jelas itu ayah kita, ibu kita, suami, istri, anak, cucu, menantu udah ngomong dan ngobrol kita tak mampu juga mengingat anak menantu itu, artinya buta yang sebenar-benar buta itu udah. Ya, ibarat kain sudah menjadi sarung, tidak nampak sama Bapak Ibu kain itu pada sarung, itu buta sangat dah itu dah. Ya. Kalau bapak-bapak ini kopiah sudah diletakkan di kepala, ke bahasa Ustaz betonggon kopiah itu di kepala, tak juga nampak kopiah itu, dicari-cari juga kopiah itu yang butuh sangat tuh dah. Ya? Nah. Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu zahir, terang dan jelas sejelas-jelasnya. Siapa yang tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah yang telah terang dan sejelas-jelasnya, itu yang katakan buta sangat itu. Maka bagaimana supaya kita tidak dikatakan Allah sebagai orang yang buta, orang yang tersesat? Maka disinilah kita wajib, kata Ustaz, mengenali Allah itu dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, melalui pengenalan terhadap diri. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah melalui pengenalan diri, ini Bapak Ibu,
Disitulah kita bisa memahami, menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat pada diri kita ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena ada seorang Arab, Bapak Ibu, Arab Badui, bukan Arab Boyolali, Arab Badui. Jadi beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul atau dekat ya Rasulullah?" Apakah jawaban Rasulullah? "Untuk apa hal itu engkau tanyakan kepada aku, Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya kepada engkau ya Rasul, tujuannya, kalau memang Allah itu jauh ya Rasul, maka ketika aku berdoa, cukup ya, aku ini ya mengeluarkan suara yang agak nyaring dan lantang, karena Allah itu jauh ya Rasul. Tapi jikalau Allah itu dekat ya Rasul, maka cukup pula bagi diriku berbisik-bisik saja dalam bermohon dan berdoa kepada dirinya." Ketika itu Rasulullah, Bapak Ibu, tidak langsung memberikan jawaban secara spontanitas. Karena Rasulullah itu hidupnya tidak pernah mandai-mandai, tak pernah memaksakan jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Karena Nabi itu udah dibukakan Allah rahasia dirinya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbuat, berucap, mengambil suatu tindakan berdasarkan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi itu berbuat, berucap, mengambil suatu sikap dan tindakan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Maka ketika itu baginda Rasul, Bapak Ibu, menunggu jawaban turunnya wahyu kepada beliau. Pada saat itulah Allah menjelaskan untuk memberi jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada diri beliau. Apa kata Allah? "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, aku ini jauh atau dekat? Maka berikanlah jawaban kepada beliau, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Rupanya Allah itu dekat, Bapak Ibu. Kalaulah Allah itu dekat, lalu kita berpikir dan bertanya kembali di dalam hati kita. Dekat yang bagaimana Allah itu pada diri kita? Maka disitulah Allah kembali membukakan rahasia kedekatan dirinya kepada hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi itu benar-benar dekat, sudah menempel dan nyatu pada tengkuk leher kita ini, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher kita ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir kita, Bapak Ibu, dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat betul pada ruhani Bapak Ibu, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada ruhaninya kita. Jikalaulah hidup itu dekat betul pada diri Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan hidup itu pada diri Bapak Ibu. Begitulah Allah membukakan akan rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita. Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita, maka di situ Allah mengatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan diriku. Ketika kamu itu dalam keadaan berdiri,
dalam keadaan duduk dan berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, aku benar-benar wujud dan nyata pada dirimu, kata Allah. Apa sebabnya? Di mana kamu berada, berdiri, duduk dan berbaring, disitulah nyatanya aku beserta dirimu. Karena Allah itu ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wujud diriku ini sudah meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah wujudnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang tidak wujud dan nyata Allah pada sesuatu itu. Alam ini adalah sesuatu, diri kita adalah sesuatu. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah sesuatu, maka Allah itu meliputi alam dan meliputi akan diri kita ini. Apa sebabnya? Segala sesuatu itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya akan kezahiran dirinya. Karena dialah cuma yang tunggal, dialah cuma yang ahad, dialah cuma yang esa. Disitulah Allah memukakan akan ketunggalan dirinya kepada kita. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Akulah diri yang awal, akulah diri yang akhir, akulah diri yang zahir, dan aku pula diri yang batin. Kalau Allah adalah awal, akhir, zahir, dan batin, Bapak Ibu, itu maknanya tidak ada awal yang bukan Allah, tidak ada akhir yang bukan Allah, tidak ada zahir dan batin yang bukan Allah. Karena Allah itu awal, awalnya tidak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya. Dan Allah itu akhir, akhirnya Allah itu tidak ada kesudahan dan pangkalnya. Allah itu zahir, zahirnya Allah itu nyata pada segala sesuatu yang wujud. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, Allah itu laisa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan wujud kezahiran Allah itu. Kenapa? Karena dia cuma satu-satunya. Apa maknanya hanya dia satu-satunya? Makna dia hanya satu-satunya itu tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang wujud secara mutlak. Kemudian Allah juga menjelaskan dirinya, dialah diri yang batin. Walaupun Allah itu adalah diri yang batin, Bapak Ibu, batinnya Allah itu tidak tersembunyi. Kenapa batinnya Allah itu tidak tersembunyi? Karena Allah itu amat nyata, amat terang, amat jelas pada segala yang wujud ini dalam bentuk rupa yang berbeda dan rupa yang berbagai-bagai. Itulah rahasia diri Allah itu yang wajib kita kenali. Makanya kita dengan Allah itu tidak berjarak. Jadi kalau kita dengan Allah tidak berjarak, tidak ada tabir, tidak ada sekat, dan tidak ada hijab, maka ketika itulah Bapak Ibu sanggup mengatakan innallaha ma'ana itu. Kalau sudah kita mengatakan innallaha ma'ana, maka kehidupan kita yang kita lalui dalam kehidupan di alam dunia ini, kita sudah berada dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Tapi apabila kita tidak mengenal Allah yang wujud, apabila kita tidak mengenal Allah yang nyata, yang zahir, terang dan jelas, Bapak Ibu, maka kita dikatakan Allah sebagai orang yang buta. Buka nanti Al-Quran surat Bani Israel ayat 72. Apa kata Allah? Kalau tidak salah benar Bapak Ibu. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Kalaulah orang yang buta itu adalah orang yang tersesat nantinya di akhirat dan tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini?
apakah buta mata zohir yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Diberi jawaban oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zohirmu yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Ini artinya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dipastikan dia juga tidak pernah mengenal aku di luar dirinya. Jadi orang yang tidak mengenal aku, kata Allah, maka itulah orang yang sesat dan tempatnya di neraka itu, Bapak Ibu. Maka sebelum habisnya usia umur kita, sebelum roh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan tubuh jasmani ini, tubuh yang zahir, melepaskan cangkang atau casingnya, di mana kita sudah khatam, sudah tamat pengenalan diri kita ini kepada Allah. Kalau kita sudah khatam, sudah tamat pengenalan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan selamat dunianya, surga akhiratnya. Allah pertemukan kita dengan anak keturunan kita menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya di surga. Sekiranya Bapak Ibu kita tidak satu rumah dengan anak dan menantu kita di akhirat nanti, minimal kita masih satu komplek perumahan surga juga, maka beruntung juga lah kita tuh. Wallahu yahtasu birahmati mayasya. Allah mengistimewakan dan mengkhususkan orang-orang yang Dia pilih. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, ya, kita mencoba memanfaatkan papan tulis itu untuk Ustadz oret-oret supaya nanti Bapak Ibu bisa mengerti dan paham. Ya, yang jelas kita akan menghatamkan kaji kita ini, yang mana diri Bapak Ibu yang sebenarnya itu. Ya, jadi kuncinya, siapa yang ingin mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu siap untuk mengalami proses kematian. Kalau bahasa Ustaz, lain namu Bapak Ibu berhenti jadi orang, alai bisa tuh. Kalau mau Bapak Ibu keluar dari diri kita, insya Allah Bapak Ibu bisa mengenal akan Allah itu. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.